Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Puji Tuhan pagi hari ini kita datang, boleh bersama-sama beribadah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saat kita ibadah, saat kita dengar firman, itu adalah kekuatan dalam hidup. Sehingga hari-hari kita dituntun dan disertai Tuhan. Baik saudara, puji Tuhan pagi ini saya boleh dapat kesempatan memberitakan firman. Saya mengucap syukur untuk kepercayaan Bapak Ibu Gembala. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara seri dari Daud. Bapak Ibu saudara, saya sedang banyak membaca mengenai Daud. Salah satunya adalah di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 15. Ada dua anak Daud Bapak Ibu saudara ya. Yang anaknya banyak, tapi dua ini membuat sesuatu yang gempar. Yaitu Amnon dan Tamar. Tamar ini adiknya Absalom, Bapak Ibu saudara ya, anak Daud. Apa yang terjadi? Mereka berdua mengalami sesuatu yang buruk. Amnon tergoda hatinya, sehingga jatuh ke dalam dosa yang besar, sehingga membuat kecemaran yang besar. Bapak Ibu saudara, hari ini hati-hati atas kecemaran ya. Itu akan menghancurkan hidup kita. Kita buka sama-sama Bapak Ibu saudara. Dasar firman Tuhan hari ini 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 15. Dosa, kecemaran itu membuat kita hancur. Ya, membuat Daud hancur, membuat generasinya hancur. Karena itu saya berdoa kita semua tidak diikat oleh dosa, tapi jadi hamba kebenaran. Hidup kita bebas, merdeka dan menang. Itu yang saya harapkan, itu yang saya dan Bapak Ibu Gembala harapkan. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 15 Bapak Ibu saudara. Mari baca bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu saudara 2, begitu seterusnya sampai ayat 15. Ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. 2 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. Tiga, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. 4, dibombong Pak Ibu saudara. Hai anak raja gitu ya. Diangkat gitu ya. Pak Ibu saudara, ayat 5. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. 6 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. Tujuh, lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. 8, 1, 2, 3. Merasnya dan membuat kue dari depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. 9, sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. 10, 1, 2, 3. Tamar mengambil kue yang disediakan itu,
lalu membawanya kepada kakaknya ke dalam kamar. 11, ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. 12, 1, 2, 3. Janganlah berbuat noda seperti itu. 13, dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. 14, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakan kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyah. Baik saudara, gadis ini diusir sama Amnon. Bayangkan dari cinta jadi benci. Ya, Bapak Saudara, pembacaan firman Tuhan kita kalau lanjutkan satu perikop ini, satu pasal ini Bapak Saudara, kalau ada waktu di rumah. Maka Absalom sakit hati dan Absalom bunuh Amnon, dibunuh dia 2 tahun. Daud diem aja, cuma marah. Amnon nggak dihukum apa-apa. Maka Absalom yang bertindak, dia sakit hati, dia bunuh Amnon. Wah, kacau, dosa begitu besar. Bapak Saudara, kita belajar dari Amnon hari ini. Yang pertama, supaya hidup kita tidak cemar. Yang pertama, ayo kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bapak Saudara, dikatakan di ayat yang kedua, hati Amnon sangat tergoda. Hati kita sedang tergoda apa, Bapak Saudara? Apakah tergoda uang yang banyak? Apakah tergoda pria idaman lain, wanita idaman lain? Hati Amnon tergoda sampai dia sakit. Betapa pentingnya kita jaga hati. Katakan sama-sama, jaga hati. 1, 2, 3, jaga hati ini. Di situ terpancar kehidupan. Kalau kita biarkan hati ini kita tidak jaga, maka yang najis masuk. Bapak Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Markus 7, yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut lalu keluar ke jamban, tetapi yang najis itu yang keluar dari hati. Kita bisa keluarkan semua dari hati. Ya, hati-hati, jangan tergoda. Pak Besar, jangan tergoda. Amnon ini anak raja, tapi perilakunya seperti ini. Mungkin kita orang kaya, tapi kita mungkin nggak jaga hati. Kita mungkin pejabat tinggi, kita nggak jaga hati. Hati-hati, hati-hati dengan hati. Ya, katakan sama-sama, hati-hati dengan hati. 1, 2, 3, hati-hati dengan hati. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 21 sampai 23, Tuhan Yesus berkata, dan sebab dari dalam hati, dari hati setiap orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Jadi ini enggak ada yang, oh aku enggak mungkin terjadi dalam hidupku. Oh enggak ada. Semua kita bisa, baik hamba Tuhan maupun bukan. Baik orang yang sudah umur atau masih muda. Kita semua harus jaga hati. Ya, tiba-tiba bisa marah begitu luar biasa. Tiba-tiba bisa sakit hati begitu luar biasa. Ayo jaga hati. Bapak Saudara, ayo jaga hati. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Yang pertama, kita harus memasukkan firman dalam hati kita.
Firman itu seperti garam, menahan kebusukan. Ya Bapak Ibu Saudara, menarik ini ya, menahan kebusukan. Saya berdoa kita ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu seperti ikan di laut. Air laut itu rasanya apa Bapak Ibu Saudara? Asin. Tapi ketika kita makan daging ikan belum dibumbu, rasanya apa? Tawar. Saya berdoa semua jemaat jam 6 pagi, dunia boleh semakin susah, semakin gak benar, kita tetap benar di hadapan Allah. Yang kedua, kita seperti garam, menahan kebusukan. Firman itu nahan kebusukan hati kita. Semakin kita banyak masukkan firman dalam hati, semakin firman itu membuat hati kita gak gampang busuk, gak gampang iri. Orang itu kalau diberkati, aku juga pasti diberkati Tuhan. Kalau begitu mau sombong, ingat, kesombongan mendahului kehancuran. Oh ingat, karena itu firman harus kita masukkan ke dalam hati. Sudahkah kita membaca firman setiap hari? Dan kita renungkan, dan kita masukkan dalam hati. Dalam Mazmur 119 ayat 11, Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana menahan kebusukan hati kita? Masukkanlah firman dalam hati ya, banyak baca firman Bapak Ibu, bukan cuma didengar, tapi dimasukkan, diingat. Sehingga ketika kita mau marah, saya kalau mau marah Bapak Ibu Saudara, pendeta juga bisa marah. Wah, setelah ketika dipotong mobil dari sampai des, wah, pengen marah rasanya ya, pengen ngebelin gitu kan ya, pengen teriak rasanya. Tapi ingat Amsal, siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Waduh, aku nanti jadi goblok Bapak Ibu Saudara ya. Kalau mudah marah jadi bodoh. Lalu saya ingat Amsal, orang sabar itu besar pengertiannya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang mau jadi sabar, kita harus toilet. Waduh Bapak Ibu Saudara ya, gak kuat, udah gak kuat, digas aja sama dia. Oh ya, mungkin kita juga akan lakukan seperti itu. Ketika firman itu masuk dalam hati, kita gak mudah marah. Ketika firman itu masuk dalam hati, kita gak mungkin jatuh, gak mudah jatuh ya, mungkin bisa bangkit lagi. Daud menyimpan firman dalam hati. Daud ada jatuhnya, tapi dia berusaha bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua itu baca firman, firman ini jujur ya. Daud jatuh ada, Daud menang ada, resepnya Daud ada ya. Karena itu kita harus baca baik-baik firman. Yang pertama, masukkan firman dalam hati. Sudahkah ada firman dalam hati kita? Atau hari ini hati kita penuh apa? Penuh berita, ketakutan. Waduh, pertalite 10.000 ya kan. Pertalite 10.000 bagaimana ini? Sembako naik semua bahkan. Kita mungkin banyak mendengar berita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita akan ketakutan. Kita imbangi dengan firman. Alkitab berkata, kalau burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga bakung Tuhan hiasi, apalagi kita semua yang dicintainya, nggak akan kekurangan, ada diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Filosofi itu Bapak Ibu Saudara, kalau air laut itu naik, kapalnya juga ikut naik dong. Sama, kalau mungkin kebutuhan naik, hari ini berkat Tuhan untuk kita juga naik. Nggak tahu caranya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya dengar orang bersaksi ngobrol sama orang, seringkali dia ngomong, saya itu nggak tahu berkatnya itu dari mana. Tapi Tuhan yang buka jalan. Hari ini pintu yang membuka jalan kita, mungkin kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan sudah sediakan. Kita sering nyanyi itu ya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dibuli. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jadi yang pertama masukkan firman dalam hati supaya hati kita nggak mudah khawatir. Dosa, Bapak Ibu Saudara, ternyata khawatir itu dosa ya. Karena Matius 6 berkata jangan khawatir. Itu perintah. Kita sedang khawatir kita dosa. Karena itu masukkanlah firman. Oh gak boleh khawatir. Tuhan pelihara. Bagian kita apa? Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya ditambahkan. So hati kita harus penuh firman. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus membatasi filter masuknya ke hati. Yaitu panca indera kita. Baik ya. Kunci hidup tenang. Apa itu kunci hidup tenang Bapak Ibu Saudara? Orang semua pengen hidup tenang ya. Pengen hidup damai, baik-baik saja ya. Nikmati berkat Tuhan yang baik. Mungkin gak semewah orang lain, tapi yang penting tenang. Buat apa harta begitu banyak tapi hati gak tenang? Tapi saya berdoa hari kita diberkati dan bahagia dan tenang. Nah itu berkat lengkap dari Tuhan. Apa kunci hidup tenang? Yang pertama, jangan dengar yang gak perlu didengar ya. Karena itu kalau kita dengar berita itu perlu Pak, perlu. Tapi kita imbangi dengan firman. Kalau dirasani, kita gak perlu dengar. Biar aja. Jalannya itu lain Pak Ibu Saudara. Orang punya jalan lain, kita tracknya sendiri di sini kok. Orang mau cerita apa bebas. Contoh ya Pak Ibu Saudara, kalau pelari itu kalau lari, apakah dia tolak kanan kiri? Mau ada orang penonton teriak, kamu gak bisa lari. Dia diem aja, udah gak peduli, dia lari. Kalau begitu kita dialihkan fokus, kita noleh. Pilihannya apa? Jatuh, kalah. Jadi hari ini banyak sekali dalam hidup kita itu yang mengubah fokus kita. Fokus kita harusnya apa? Memuliakan Tuhan. Tiba-tiba ada masalah, fokusnya berubah. Kita gak tenang. Fokusnya apa? Kalau saya sebagai hamba Tuhan, fokusnya pelayanan. Kadang ada orang yang ngomong gak enak. Waduh, pelayananmu gini lah, kamu gini, diserang gini. Kita gak sengaja kadang kepikiran kan. Waduh, aku dikatain ini, dikatain gini, gitu dan gini. Saudara, tanpa terasa kita merasa gak fokus, lupa sama pelayanan. Tiba-tiba fokusnya sama masalah. Hari ini jangan fokus sama masalah. Ayo fokus sama Tuhan. Kita fokus menyenangkan Tuhan, tujuan hidup kita di depan. Gak usah dengar yang gak perlu didengar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan lihat yang gak perlu dilihat. Apa yang gak perlu dilihat? Gak usah dilihat. Terutama ibu-ibu ya. Kalau lagi di mall, bapak-bapak kudu geret keluar. Karena kalau lihat nanti kepengen. Bapak Ibu Saudara, kalau Shopee Bapak Ibu Saudara keranjangnya banyak ya. Shopee itu belanja online, keranjang banyak. Mungkin karena kebanyakan lihat. Ini api, ini api, ini api Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bapak-bapak mungkin hobi. Kalau lihat motor baru, waduh, kepengen ya. Sepeda, goes. Sometimes kita ini ngerasa kepengen itu karena lihat. Amnon itu terlalu banyak lihat Tamar. Dia tergoda hatinya. Mungkin kita terlalu banyak lihat Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita. Itu yang lain-lain. Kebanyakan kepengen, tergoda untuk dosa. Jangan lihat yang gak perlu dilihat, kita batasi. Yang ketiga Bapak Saudara, jangan bicara yang gak perlu bicara, dibicarakan. Tanpa sengaja kita kadang ngerasani orang ya. Jangan bicarakan yang gak perlu dibicarakan. Dan yang keempat, jangan cari tahu yang gak perlu kita tahu. Bapak Saudara, satu kali saya lagi makan sama Bapak Ibu Gembala. Satu restoran yang mahal ya. Kita diajak makan ya. Makanan di situ enak. Satu kali saya mau ke toilet Bapak Saudara. Begitu saya diantarkan ke toilet, itu lewat dapur. Begitu lewat dapur, itu pancinya, pinggirnya panci itu semua ada lalatnya. Semua ada lalatnya karena di pintu di sana buka. Bapak Ibu Saudara, ketika saya lihat itu ya,
Saya balik ke meja saya, nggak kolu makan. You know nggak kolu ya. Waduh, nggak pengen makan, yang lain makan lahap. Aduh, jadi gak enak makan ya. Sometimes kita tahu lebih daripada yang harus kita tahu, sehingga kita hidupnya nggak tenang. Kalau itu penting ya buat kesehatan, mungkin Tuhan mau nunjukkan. Tapi ada hal yang lain banyak yang membuat kita harusnya nggak perlu tahu, tapi karena tahu ketakutan, karena tahu kita khawatir, karena tahu kita responnya berubah. Tapi bisa ayo fokus hari ini. Bersihkan hati supaya Tuhan masuk dalam hati kita. Hati kita layak bagi Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Amnon, jaga hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Amnon, dosa itu kelihatannya manis, tapi setelah dilakukan itu pahit. 2 Samuel 13 dan 15. Bapak Ibu Saudara, Amnon ini merasa kalau dia dapatkan Tamar, dia berkosa Tamar, itu manis, enak ya. Tapi apa ujungnya? Di ayat 15, sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu Saudara, ayat 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci dari rasa cintanya kepada gadis itu. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, nyalakan. Bapak Ibu Saudara, sometimes dosa itu kelihatannya manis. Aduh enak ya, kalau ngambil uang perusahaan ini enak ya, aku bisa hidup enak. Oh enak ya kalau istrinya lebih daripada satu. Kebanyakan lihat yang lain itu Bapak Ibu Saudara. Aduh enak ya kalau suaminya banyak, pria idaman lain. Wah sugar daddy, kalau anak muda nyari sugar daddy katanya. Wah dibiayain hidupnya, iPhone-nya baru, iPhone 14 yang paling besar ya, Pro Max. Wah, gak bisa, dosa itu kelihatannya manis tapi ujungnya itu pahit. Contoh saya kasih gambar tadi ya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu melihat buah pengetahuan, itu manis. Kamu kalau makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Siapa yang gak mau jadi seperti Allah Bapak Ibu Saudara? Kamu tahu baik yang jahat. Oh Mbak ngasih pengetahuan. Hawa lihat buah itu bagus, kelihatannya manis. Begitu dimakan pahit. Mereka ketakutan. Mereka lari dari Tuhan. Berubah. Katanya tadi manis, oh kelihatannya enak, berubah jadi pahit. Bapak Saudara, Daud lihat Batsyeba, kelihatannya dosa itu manis, itu enak ya, perempuan itu cantik. Begitu Daud jatuh, dia bingung, takut, dia bunuh Uria. Ketika dia bunuh Uria, Tuhan tegur dia. Apa hukuman Daud? Pedang, tidak akan lari dari keturunan. Kita baca hari ini, Amnon berkosa Tamar. Perikop berikutnya, Absalom bunuh Amnon. Daud itu sampai bingung, ya apa ini? Ya apa ini? Pahit, dia merasa pahit. Bapak Saudara, jangan ditipu iblis ya. Dosa itu kelihatannya manis, tapi akibatnya pahit. Klik ya, kita hari ini mungkin dituduh, kamu ini datang gereja tapi masih terikat. Apa yang kamu lihat kemarin? Kamu ini datang gereja tapi kamu ini penipu. Iblis itu selalu melemparkan itu ya. Pagi ini mungkin kita datang gereja, kamu gereja tapi ngamuan, marahan, kamu loh masih benci sama orang ya. Pahit, takut, khawatir, gak bisa dekat Tuhan. Manusia kalau gak dekat Tuhan itu menyedihkan, gak ada kebahagiaan, gak ada kepuasan. Karena itu kenapa manusia itu takut. Mereka takut sama Tuhan, mereka bingung, hubungannya putus ini. Kelihatannya manis, ternyata pahit. Bapak Saudara, ini tipu daya iblis ya. Iblis itu suka membuat kita dua.
Ya ini boleh catat Pak Ibu Saudara. Iblis itu suka membuat kita dua. Yang pertama, membuat dosa kelihatannya kecil. Biasalah. Semua laki-laki itu punya selingkuhan. Mungkin gitu ya. Biasa kamu kalau selingkuh itu biasa. Membuat kecil, biasa. Begitu jatuh, dosa itu langsung besar. Ayo, kamu selingkuh. Anak-anakmu kalau tahu gimana? Kalau istrimu tahu gimana? Iblis itu buat kita. Ya. Anak muda, free sex, gak apa-apa lah. Semua orang itu di dunia ini sekarang Eropa free sex, Jakarta FWB, namanya FWB, Friends with Benefits. Gak apa-apa. Begitu jatuh, takut, dituduh. Ketika kita ambil uang perusahaan itu kayaknya biasa, semua orang ngambil uang perusahaan. Tenanglah, gak apa-apa, cuma sedikit loh. Begitu kita ambil, ketakutan meliputi kita. Dan uang ini uang panas. Ingat ya Pak Ibu Saudara, uang panas ya. Apapun yang kita pakai nggak berhasil. Akan, itu contohnya. Iblis selalu membuat dosa itu kelihatan apa Pak Ibu Saudara? Kecil. Coba katakan kecil. Boleh angkat tangannya kecil sama-sama. 1, 2, 3. Kecil. Dosa itu kecil lah. Tapi begitu kita jatuh besar. Ayo, dibomong sama iblis. Wah, ayo kamu kayak gini ya. Hati-hati Pak Ibu. Betapa tentram kita kalau hidup kita itu benar. Ini mahal. Yusuf itu memilih dia takut Tuhan. Ketika dia digoda tante Potifar, nggak ada yang tahu. Tapi apa yang dia katakan? Bagaimana aku bisa melakukan dosa sebesar ini kepada Tuhan? Dia sudah tahu kalau dia jatuh hari ini, dia kehilangan semuanya. Mimpinya hilang, masa depannya hilang, apa yang dia bangun hilang, rohaninya mati. Dia tahu. Karena dia ngomong itu, bagaimana aku bisa melakukan dosa sebesar ini? Hari ini kita pun sama. Gak bisa, dosa itu gak kecil. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Hari ini kita jangan jatuh dalam dosa. Dosa itu gak biasa. Bapak saudara, kita semua itu dikuduskan. Apa artinya dikuduskan? Dipisahkan. Supaya satu kali rombongan kita masuk surga yang mulia. Ayo kita semakin kudus. Yang kedua Bapak saudara, iblis suka membuat kita dipanggil dengan dosa kita. Ya, pengecut, penipu, orang yang suka berselingkuh, sehingga kita jatuh. Hari ini Bapak bisa dengar baik-baik, tangan Tuhan terbuka buat kita. Tuhan berkata, pulanglah nak, sejauh dari timur dari barat, Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita hidup semakin benar dan semakin berkenan kepadanya. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, ayo kita yang kedua, jangan sampai jatuh. Dosa itu kelihatannya manis, tapi ujungnya pahit. Klik ya, 4 penyebab sakit. Ada 4 penyebab sakit Bapak saudara. Yang pertama pola pikir, banyak beban. Yang kedua pola hidup, pola makan. Yang ketiga, yang keempat kakean pola. Kakean pola wes. Ada aja, enak-enak hidup mulai ditata nafsu. Oh kalau gak punya mobil ini aku rasanya gak hidup. Padahal cicilannya 10 juta lebih. Kakean pola masalah. Beli tes, waduh BBM naik kaget. Kakean pola, istri sudah 1, anak mulai besar. Wah mulai cari yang gak benar, Hati-hati Bapak Saudara ya. Jangan banyak pola, 1 pola aja. Hidup berkenan sama Tuhan. Engkau pasti diberkati. Saatnya nanti kalau Tuhan sudah angkat, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan sediakan. Di situ kita bisa bahagia, bisa diberkati, bisa tenang. Karena itu ayo melekat kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kita belajar dari Amnon. Kita belajar 3 hal ya. 1, jaga hati. Hati ini bisa kuat segala macam yang buruk.
kasih namanya firman. Yang kedua, kuasai pendengaran, filter panca indera. Yang kedua, dosa itu kelihatannya manis kelihatannya. Amnon kepingin, begitu dia lakukan benci. Mungkin hari ini kita kepingin sesuatu yang dosa, begitu kita lakukan kok pahit. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini jerat iblis. Yang ketiga, yang terakhir, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. 2 Samuel 13 ayat 3 sampai 5. Amnon itu punya teman namanya Yonadab. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. 3 sampai 5 dikatakan di sana, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. 4. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian peranas setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukan kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan pura-puralah sakit." Jadi tadi perbuatan dosa ini idenya siapa? Yonadab. Ada teman yang membuat kita celaka, ya ini. Nggak dikasih jalan yang benar, dikasih jalan yang salah. Saya bingung, Amnon kok nggak mikir ya? Kenapa Amnon nggak mikir? Bapak Ibu Saudara, Amnon sudah diangkat. Hei anak raja, hati-hati ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya belajar budaya Jawa, ingat ya, Hono Coroko. Kalau dipangkon mati, akhir. Ya, kalau Hono Coroko, Bapak Ibu Saudara, kalau terakhir dipangkon itu mati pasti. Akhirnya akhir dari tulisan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipangku, kita akan mati. Kalau kita disanjung, kita nggak menguasai diri, mati kita. Ya. Saya baca kemarin, saya dengar salah satu gubernur ya, dia dikritik jelek. Wah, apa itu? Ngomong gini, wah. Apa yang dia respon? Ketika diwawancara, dia ngomong, "Terima kasih saya dikritik. Itu adalah orang yang kritik saya itu kritikus terbaik abad ini untuk Indonesia." Begitu diangkat, dipangku, ya. Kritikus itu langsung membuat Twitter. Oh, gubernur ini adalah gubernur yang mau dikritik dan gubernur yang baik. Ya. Begitu diangkat, Amnon tidak sadar. Dikasih semua yang buruk, cara yang salah. Apa akibatnya? Saya bacakan Bapak Ibu Saudara akibatnya. Ya. Kita baca ayat 31 sampai 39. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Apa efeknya Yonadab? Dia kalau tahu Amnon mati ngapain dia? Apakah sedih? Apakah melayat? Apakah datang nolong temannya? Enggak. Kita baca ya. Ayat 31. Lalu bangunlah raja ketika Absalom sudah membunuh Amnon. Lagi pesta dibunuh. Semua anak raja lari. Inilah terjadi 31. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawai yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab padanya, anak Simea, kepada kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar." Loh, Amnon itu tahu loh, bakal mati nih temanku. Temanku ini bakal mati. Loh, dia tahu loh. Dia biasa aja, B aja dia. Ada teman yang bawa celaka. Lanjut ya pembacaan kita. 33. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hati bahwa semua anak raja itu sudah mati. Sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri ketika orang berjaga-jaga melayangkan pandang. Maka terlihatlah oleh sejumlah besar orang datang dari jurusan
Heronaim, sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat, anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu. Dia malah cari muka sama raja, dia cari muka. Benar toh kataku, cuma Amnon yang mati. Ini teman macam apa? Nggak pergi cari Amnon yang sudah mati, nggak bantu ngubur temannya, enggak, cari muka. Kita belajar dari Amnon yang ketiga. Ada teman yang mendatangkan celaka, tapi ada teman yang lebih karib dari saudara. Teman kita teman yang mana? Pertanyaan yang penting, kita yang mana? Sudahkah kita jadi teman yang baik? Sudahkah kita jadi teman yang baik? Coba saya ke kanan kiri, sudah jadi teman yang baik belum? Sudah jadi teman yang baik? Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang ngajak temannya main golf. Sekarang lagi suka golf ya. Hei temanku, minggu besok ayo main golf. Nggak bisa, aku ke gereja. Minggu depannya dibelikan steak yang mahal. Ayo, kamu kan nggak punya steak. Ayo tak beli, ini aku tak belikan steak. Ayo main golf minggu besok. Nggak bisa, aku pelayanan. Hari Minggu aku pelayanan. Cepat terus, minggu depannya lagi. Ayo bro, ayo aku sudah sewa lapangan golf yang besar, yang bagus buat kita. Ayo cobalah sekali-sekali. Gak bisa, aku ke gereja. Minggu depannya ngomong lagi, ayo kita main golf. Ini emosi. Ojo ngajak main golf, jangan ngajak main golf, ngapain? Aku ini ke gereja. Lalu apa yang dikatakan temannya yang ngajak main golf? Bro, aku ngajak kamu main golf, soalnya aku tahu golf ini enak. Tapi kamu ke gereja, kamu merasa enak, kamu gak pernah ngajak aku. Diem itu temannya. Kebanyakan kita tahu ke gereja ini membangun kita, tapi kita gak ngajak teman kita. Biar bela temanku masuk neraka mati, biar. Yang penting aku benar. Sudahkah kita menjadi teman yang baik? Di situ sontak yang ke gereja terus itu diem. Temannya berusaha membelikan steak golf, berusaha untuk ngajak temannya menikmati sesuatu yang baik. Tapi teman yang ke gereja ini nggak ada mau ngajak teman. Hari ini saya berdoa kita punya spirit yang sama, punya kasih. Kita jadi teman yang lebih karib daripada saudara. Kita baca ya ayatnya sebagai penutup. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Saya berdoa kita semua itu teman yang lebih karib daripada saudara. Kita bukan mencelakakan orang, tapi kita nolong orang untuk bangkit dan pulih, kenal Tuhan. Ya, yang ketiga kita belajar dari Amnon, ada teman yang bawa celaka, tapi juga ada teman yang lebih karib daripada saudara. Hari ini kita yang mana? Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, satu kali di Meksiko ada dua orang perantauan. Mereka merantau ke Italia, mereka pengen jadi artis, orang yang melukis. Ketika mereka berusaha meniti karirnya, mereka nggak punya uang. Akhirnya teman yang pertama berkata, udah kamu les lukis, aku kerja kasar. Kamu les, kamu jadi orang hebat. Kamu belajar, nanti kalau sudah selesai, gantian kamu kerja kasar, aku meles lukis. Oke, deal. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Teman yang A ini kerja kasar. Dia kerja angkat kayu besar, angkat semua yang biasa diangkat. Uangnya dipakai untuk makan dan meleskan temannya yang B.
Besok harinya dia kerja terus, sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu. Tiba-tiba teman yang B itu satu malam bangun dari tidur. Dia dengarkan teman yang A yang kerja kasar doa sambil nangis, Tuhan tanganku sakit, tanganku berdarah-darah sudah Tuhan, aku gak kuat Tuhan, tapi aku mau terus berusaha. Aku tahu kalau tanganku hancur, aku gak akan pernah bisa jadi pelukis, tapi aku mau supaya temanku berhasil. Besok paginya temannya itu meluk sambil nangis, karena si A gak akan pernah bisa jadi pelukis, tangannya rusak. Baik, tangan ini skill ya, kalau main musik tangannya robek itu sudah gak bisa main, sulit untuk pulih. Tangannya sakit, salah satu sulit, dia gak bisa. Tangannya itu kalau diangkat itu gemeter udah. Kalau gemeter gini gak bisa gambar, dipeluk temannya. Tetaplah si A itu kerja kasar, si B berusaha jadi pelukis, terus melukis sampai akhirnya sukses. Ketika sukses ngangkat si A, hidupnya dibuat baik. Sudahkah kita jadi teman yang baik? Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya, menyerahkan mimpinya untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini ayo kita teruskan kasih. Jadilah teman yang baik. Mari masuk hadirat Allah hari ini. Main musik, mari maju ke depan. Kita belajar 3 hal dari Allah. Yang pertama, jaga hati. Muncul sekarang buruk, tahan, kasih firman. Yang kedua, dosa itu kelihatannya manis tapi ujungnya baik. Ayo jangan berdosa. Yang ketiga, sudahkah kita menjadi teman yang baik atau teman yang mencelakakan? Kalau kita mau serupa dengan Yesus, jadilah sahabat yang baik dan mau berkorban. Silakan tutup kita Bapak Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi